dipastikan sebelum persidangan ya sudah ada surat keterangan sehatnya dan dapat dalam keadaan sehat. Demikian. Ya, jadi sidang kita tunda. Namun sebelumnya saya pengen periksa ini dulu. Kita sidang sudah ke tanggal hari Kamis ya, tanggal 2. Siap, ya. Silakan. Ya. Ini sini yang mulia. Ini aslinya yang mulia. Puasa lampiran ada penuntut. saya ini kamar Wisma Junta saya yang mulia. Martin yang ini yang mulia. Oke. Yang ini Dan jaksa akan menyaksikan apa namanya? menyaksikan Rekan Febri surat kuasa yang diperiksa oleh sudah. surat kuasanya advokat. Pak Mansur mana? Mansur Febri yang ini mulia. Ya. Berdoa ya saya, berdoa ya. Saya engkau bisa. Sepertinya Pak MKC kedinginan. Ibu Dewi. Di belakang itu sudah ada basnya semua ya Bu ya. Sepertinya kedinginan. Martin. Ya. Masuk. Pak Kamarudin. Siap, makasih Bu. Pak Mansur. Dan Bu Desi. Ya. Oke. Sudah daftar ya udah. Sudah. Ini udah Bu, Martin? Ini udah di fotokopi semua. Sudah ada di belakang aslinya tadi Bu. Iya, oke. Berikut dengan Berita acara semuanya sudah? sudah Bu, sudah semua. Oke. Makasih Bu. Kembali ke tempat pengacara. Ada 4 pengacara. Jadi untuk persidangan kita tunda Ini hakim. hari Kamis. Iya. tanggal 2 Desember 2020. Ya. Siap yang mulia. Sebelum diputus, mohon kalau saya tidak sopan menjelang. Ini mengingat jaksa. kalau dalil yang itu yang dikumpulkan, oke lah, haknya. Apakah tidak harus dipertimbangkan lebih cepat itu masalahnya kalau Kamis itu terlalu jauh. Itu kita ambil jalan tengah-tengahnya. Satu, kedua, dengan kita bisa menggunakan dokter itu apabila 9, jaksa penuntut 9. buka bersama bahwa keadaan kesehatan sebenarnya itu sudah sah, tidak menjadi alasan bagi kemudian hari harus berargumentasi dengan dalil-dalil sakitnya. Jadi kita majelis mempertegas kami kalau berkenan pertama tadi bisa apakah hari Rabu, kalau kemungkinan saya setuju di hari Selasa tadi majelis masalah. Ya. Siap. Berdiri. Terima kasih yang mulia. MKC. Oke. Makasih majelis yang mulia. PMKC. Siap. Pak Muhammad KC. Videokan. Salam sadar. Ini baru benar. Saudara, kita sudah tidak bisa lagi mengkaji Pak Muhammad KC karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian, akan dibawa ke Polres kembali ya. Tapi begituan tadi sempat saya panggil beliau sehingga dia mendadakan untuk penghiburan buat saudara ya. Jadi artinya dia masih kuat.
Punya siapa tuh di bawah? Mana? Martin. Oke. Makasih Bapak. Oke. Gimana Bapak pengacara? Siap. Kenapa ditunda ini? Ditunda karena terdakwa rupanya sakit. Oh, sakit. Jadi kalau terdakwa sakit tidak boleh dilanjutkan persidangan. Yang benar harus diobati dulu. Jadi kalau terdakwa sakit, maka kewajiban hukumnya adalah membawa tersangka atau terdakwa berobat. Ternyata selama ini sejak tanggal 25-26 disiksa di Bareskrim Polri oleh para tahanan dan para penyidik, belum pernah dibawa berobat, walaupun sudah 30 kali kita berkirim surat Dircyber, Dirtipidum, Kabar Eskrim, Kapolri, Presiden, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, DPR, Komisi 3. Tidak ada lembaga negara ini yang punya untuk membentarkan terdakwa MKC untuk berobat. Nah, karena saya rekan-rekan untuk menjadikan negara ini menjadi negara hukum murni, maka kita memohon supaya majelis hakim sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, supaya hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHP supaya diberikan. Karena sudah 3 bulan lebih hak tersangka atau terdakwa sejak dari penyidikan tidak diberikan oleh aparatur, dalam hal ini penyidik, kepolisian dan kejaksaan. Kemudian tadi jaksa berkeras mau dilanjutkan pemeriksaan hari ini dengan alasan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai asas pidana. Maka kami setuju, kalau mau sederhana, cepat dan biaya ringan harusnya persidangan di Jakarta, bukan di Ciamis. Nah, karena kalau ke Ciamis seperti yang kalian alami datang dari Jakarta kan harus butuh waktu 2 hari. Itu namanya lambat dan biaya besar. Karena sekali datang ke sini minimum yang hangus itu uang 10 juta rupiah. Padahal ini dari mana sumber keuangannya harus kita tanggung kan begitu. Nah, bukan dibiayai oleh negara. Nah, oleh karena itulah, karena kita alasannya rasional, maka majelis hakim mengabulkan bahwa ditunda dulu, disehatkan dulu dong. Diperiksa dulu kesehatannya, di MRI dulu, di CT scan dulu. Bagaimana, apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh pelaku-pelaku yang di rutan Mabes Polri itu gitu loh. Jadi jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Jadi marilah kita tegakkan hukum dengan cara sesuai hukum. Jadi ada hukum material, ada hukum formal. Bagaimana cara menegakkan hukum material harus sesuai hukum formal. Jangan suka-suka kepolisian, penyidik atau kejaksaan atau peneliti berkas atau jaksa penuntut umum. Kalau suka-suka, ini bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Kita mencegah jangan sampai pemerintahan Indonesia di tangan Pak Jokowi menjadi negara kekuasaan. Supaya tetap menjadi negara hukum, maka di pengadilan ini kita bebas meminta hak-hak daripada terdakwa, karena terdakwa juga hak-haknya dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Maka hak-hak itu berikan dong. Jadi adagio menjadi pada orang barat mengatakan honeste pipere, mari hidup jujur dan terhormat, berikan apa yang menjadi hak orang lain. Karena ada haknya diatur oleh KUHP, maka mari berikan. Jadi jaksa dan penyidik tidak boleh di sini arogan dan sewenang-wenang, karena yang berkuasa di sini adalah majelis hakim atau hukum kita. Tapi tadi saya dengar jaksa bilang ada dokter yang mau dipanggil. Ya, ini sangat menjadi lucu dan menggelitik ketika mereka membutuhkan kecepatan ya, tiba-tiba mereka bisa menghadirkan dokter. Gitu. Selama ini dokter kita hadirkan ditolak. Jadi sudah terbalik ini cara berpikirnya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendirilah bagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa penegakan hukum kita ini masih aneh. Bagaimana nih? Malah Dr. Purwanto kita hadirkan ke Bareskrim Polri ditolak. Dokternya sudah siap memeriksa, sudah hadir, menghabiskan waktunya berapa jam supaya bisa datang ke Bareskrim Polri, tapi
justru penyidiknya menolak, tidak boleh diperiksa oleh dokter dengan alasan tidak ada izin pimpinan. Nah sekarang karena dia punya kepentingan mau cepat-cepat, karena kita juga sedang pra-peradilan, kemarin dia tidak datang pra-peradilan, dia mau supaya pra-peradilannya gugur, dia mau diperiksa pokok perkaranya, kan begitu. Nah inilah yang kita sebut tidak gentleman. Kalau kita penegak hukum gentleman, mau dimanapun kita fight gitu, itulah pria sejati. Karena kita ini pria sejati, kita datang ke Ciamis gitu loh. Nah ternyata hari ini terdakwa sakit, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memohon kepada majelis hakim supaya terdakwanya disehatkan dulu dong, diperiksa dulu dong. Apalagi waktu tahap 2 kemarin itu tanggal 17 MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah, kan begitu, karena disiksa di Baris Krim Polri. Nah kami juga nanti akan menggugat, kalau misalnya pra-peradilannya ini tidak sukses, kami akan menggugat Presiden, Ketua DPR, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung. Karena kenapa? Karena menyiksa MKC di rutan Baris Krim Polri dan tidak memberi kesempatan untuk berobat. Seperti halnya hari ini terungkap ternyata masih sakit. Maka karena negara ini tidak boleh jatuh ke tangan kekuasaan yang berlebihan atau yang tidak mengedepankan hukum, maka kami akan menguji tindakan daripada Kapolri, tindakan daripada Jaksa Agung, tindakan daripada Presiden, Komisi 3 dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang sudah kami surati, akan kami uji kembali sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melawan KUHAP, yaitu melawan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP gitu. Jadi kita uji nanti, kita buat negara ini betul-betul negara hukum. Siapapun yang berani melawan hukum, saya dan rekan-rekan di garda terdepan untuk melawan, menggunakan instrumen hukum tentunya, bukan cara kekerasan, kan begitu. Mungkin kita bisa pertimbangkan juga Bang Kamarudin terkait lamanya proses penentuan jadwal persidangan pra-peradilan yang ditetapkan hampir 3 minggu semenjak kita daftarkan. 3 minggu. Ya. Sedangkan ini baru didaftar tanggal 18, langsung sidang seminggu kemudian. Sedangkan pra-peradilan sudah didaftar tanggal 4 sampai dengan sekarang nggak sidang-sidang, kan gitu. Nah inilah kenakalan daripada penegak hukum lain, karena ada 4 caturwansa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat. Harusnya polisi dan jaksa juga menghormati hukum itu sendiri. Kalau mereka mau diuji secara pra-peradilan tindakannya sah apa tidak, harus mau, jangan anti kritik. Pak Jokowi selalu bilang, kritik kami tidak anti kritik, tapi faktanya baru kita uji ke pra-peradilan mereka tidak mau hadir. Nah bagaimana mau dikritik, kan begitu. Diuji secara hukum aja apakah sah apa tidak tindakannya, penyidik dan jaksa peneliti berkas ini tidak mau, kan gitu. Maka sidangnya juga kemarin ditunda untuk memanggil lagi tertuntut, yaitu penyidik kepolisian, kemudian tertuntut yaitu jaksa. Silakan rekan Martin, apa yang melanjutkan? Saya bersyukur bahwa ketua majelis hakim kita sangat bijaksana ya, dan mempunyai pola pikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, di mana ketua majelis hakim menghargai dan menghormati bahwa orang itu jika sedang sakit itu tidak bisa diperiksa. Nah, saya berharap mentalitas para penegak hukum juga bisa mencontoh dari perilaku majelis hakim, ketua majelis hakim. Siap. Supaya ke depan negara kita ini bisa menjadi negara hukum yang sesungguhnya. Saya kasih contoh teman-teman. Dalam minggu ini dengan kedua tersangka yang diduga dengan tindak pidana yang sama, itu perlakuannya bisa berbeda. Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak KC, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali, namun diadili di Ciamis. Di mana keadilan itu? Selanjutnya, kebetulan karena saya juga penasihat hukum pelapor Yahya Waloni, di mana beliau adalah seorang mualaf yang menghina-hina agama dia sebelumnya, yaitu mengatakan Roh Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Cyber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 1946. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih, terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan peses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik, sementara MKC dengan sangkaan yang sama pasalnya berbeda. Ada pasal yang berbeda. Oleh karena itu tugas kita sebagai the guardian of constitution atau pengawal konstitusi
untuk menyatakan bahwa negara treatmentnya harus sama. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, atau disebut dengan equality before the law atau audi alteram partem. Jadi tidak boleh misalnya curi ayam misalnya kepada si A, hukumannya misalnya 5 tahun lebih. Sedangkan si B curi ayam karena temannya penyidik atau satu iman dengan penyidik dan jaksa penuntut umum, hukumannya 1 bulan. Itu tidak boleh. Jadi setiap orang harus sama, tidak boleh berbeda-beda gitu loh. Jadi tugas kita lah para advokat penasihat hukum terdakwa memperjuangkan bersama-sama dengan majelis hakim. Nah, majelis hakim sudah bijak tadi, yaitu tunda dulu 1 minggu. Malah tadi saya minta 2 minggu supaya turun dulu dari Mahkamah Agung fatwa, turun dulu dari Jaksa Agung hasil eksaminasi, karena kita lagi mengeksaminasi tindakan-tindakan daripada penyidik dan jaksa penuntut umum ini. Karena kenapa belum lama ini juga tindakan para penuntut umum ini kan juga dieksaminasi yang terkait dengan terdakwa Valencia itu kan, di mana dia yang dirugikan oleh suaminya, tetapi karena menegur suaminya supaya berperilaku benar, tapi justru yang menegur jadi dipidana kan gitu, atau dituntut 1 tahun kan gitu. Nah, oleh karena itu tugas kita lah termasuk wartawan untuk mengkoreksi supaya ke depan negara ini menjadi negara hukum murni kan begitu, tidak negara menggunakan kekuasaan. Jadi tidak boleh lagi pendekatan kekuasaan, tapi marilah pendekatan hukum supaya masyarakat sadar hukum. Jadi target utama kita adalah sadar hukum atau kadarkum. Sadar hukum. Terima kasih. Tadi sekali lagi itu tadi jaksa sempat ngomong dia punya surat keterangan sehat dari dokter, benar nggak? Tidak ada, tidak ada. Setahu kita sebagai penasihat hukum kan nggak pernah diperiksa itu. Nggak pernah orang. Iya, nggak pernah diperiksa. Dalam persidangan aja nggak dibawa. Lihat aja tadi, iya, dia jaksa kan JPU bilang tadi untuk minta lagi ke Polres itu. Suratnya. Jadi idealnya gini, jadi nggak efisien gitu. dalam persidangan segala suatu bukti-bukti ataupun data-data yang dapat digunakan untuk mendukung persidangan itu idealnya harusnya dibawa dulu. Sudah disiapkan lebih dulu. Disiapkan. Bukan lagi baru mencari-cari ke Jaksa Agung, ke Polri atau ke Polres kan begitu. Iya. Iya. Justru tadi sebenarnya dia bukan mengambil data. Mereka mau menghadirkan dokter, membawa dokter. Bayangin, tiba-tiba mereka jadi sangat berbelas kasihan terhadap saudara kita ini dengan membawakan dokter. Kemarin-kemarin kami bawa dokter ke Bareskrim tapi tidak ditolak. Nah, makanya ini aneh dijungkir balik pola pikirnya. Sialah. Mereka nggak peduli. Nah, oleh karena itu kita minta dukungan dari masyarakat doa-doa supaya Pak MKC bisa sehat, karena Pak MKC ini apa yang dialaminya itu adalah keprihatinan bersama. Sekarang bisa terjadi kepada Bapak MKC seperti ini, tetapi besok-besok juga kepada saudara bukan tidak mungkin terjadi toh. Oleh karena itu dukung kami, dukung penasihat hukum terdakwa, dan dukung juga majelis hakim supaya menunjukkan wibawanya, yaitu wibawa penegakan hukum, supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, demikian juga ada himbauan saya kepada Pak Presiden, karena ini perkara sudah mendunia sampai di Eropa, di Kongres Amerika, kemudian ke Eropa, di negara-negara beradab lainnya. Pak Presiden ada baiknya bersuara, paling tidak menegur aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kapolri dan Jaksa Agung, supaya menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme prosedur. Karena kenapa? Karena kalau hukum di negara ini rusak, yang menanggung akibatnya juga kita bersama, dan yang menanggung malu juga Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Presiden supaya bijak menyikapi permasalahan ini, karena dalam perkara ini ada treatment yang sangat berbeda. Kebetulan saya juga penasihat hukum daripada pelapor Yahya Waloni. Beliau tidak disiksa, tidak dipaksa makan tai atau makan feses, kemudian dia tidak diterapkan yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2. Sedangkan kepada MKC diterapkan. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang dilakukan, yang kita harus kritisi dan kita perbaiki gitu. Karena kenapa? Karena tugas kita memperbaiki negara ini, karena ini negara kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Kita 1 menit. Siap ya. Saudara, yang dihukum itu bukan hakim, bukan jaksa, bukan pengacara, bukan penonton. Dia yang dihukum. Kenapa dipaksa untuk disidangkan? Orang lagi sakit. Mari kita berdoa. Di hadapan kebesaran kemuliaan-Mu membawa kasus ini agar dunia boleh melihat. Tuhan dengan seluruh malaikat menyaksikan bagaimana pelaksanaan hukum di negeri kami ini boleh adil, boleh nyaman, boleh sejahtera, jujur dan adil. Itu yang diminta oleh kami, khusus tim pengacara dan seluruhnya ini, dan berdoa agar seluruh channel-channel Kristen, channel-channel Muslim boleh mengabarkan
hidup, toleransi, dan damai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan biarlah Tuhan yang berjaya atas hukum ini, atas bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Suruhlah. Karena kita puja keputih dari mana rekan? Dari Sedia. Oke.